Halo pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini, para pemirsa akan saya ajak berkeliling kota Denpasar. Kira-kira episode kali ini kita mau kemana aja sih? Yuk ikuti saya terus ya. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini pemirsa, saya sudah berada di sebuah rumah produksi di Jalan Seruni. Jadi rumah ini itu menghasilkan beberapa barang kebutuhan sehari-hari, tapi menggunakan daur ulang dari sampah botol. Jadi kayak botol plastik mereka daur ulang, terus mereka jadikan sebuah bahan kebutuhan sehari-hari. Penasaran nggak sih ini barang-barangnya seperti apa dan tempatnya seperti apa? Yuk ikutin aku masuk ke dalam. Berbicara tentang sampah plastik mungkin tidak akan ada habisnya, karena sampah ini sangat susah terurai hingga dapat mencemari lingkungan. Berbagai pihak dalam negeri maupun swasta telah mencoba bagaimana menangani masalah sampah plastik ini. Salah satunya adalah Craftopia. UMKM yang terletak di Denpasar ini telah bekerjasama dengan Plastic Pay dalam mengelola limbah plastik. Hasil kerjasama ini menghasilkan sebuah produk dari sampah botol plastik yang mempunyai nilai jual dan tentu saja diminati oleh banyak kalangan. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini, saya bertemu dengan Ibu Esti selaku pemilik dari Craftopia. Yuk disimak pembahasannya. Nama saya Esti, saya pemilik dari UMKM Craftopia. Ya, jadi kami bergerak di bidang kami memproduksi produk-produk upcycle atau barang-barang yang recycle seperti dari bahan dari recycle plastik atau perca atau apa untuk menjadi kerajinan yang bisa dimanfaatkan untuk sehari-hari seperti tas, seperti laundry bag, seperti keset dan sebagainya seperti itu. Craftopia itu kalau craft itu artinya kerajinan, ya utopia itu senang ya, kesenangan, kebahagiaan gitu. Kita mulai beroperasi sejak tahun 2023. Kalau di produksinya upcycle-nya saya sendiri, cuman kami banyak dibantu oleh teman-teman yang seperti pabrik yang memproduksi, yang ngolah botol plastik menjadi kain, jadi kain vel. Kemudian kami juga banyak diperkenalkan dengan customer seperti itu, banyak yang membantu. Salah satunya seperti Plastic Pay itu banyak membantu kami. Kita mendaur ulang barang-barang yang dibuat dari botol plastik. Jadi itu seperti kainnya, jadi kain vel, kemudian ada dakron atau filling itu kami pakai untuk kami bikin kerajinan. Macam-macam sih, ada tas, ada laundry bag, ada keset, ada apa ya kayak dompet-dompet kecil. Tapi kita juga menerima custom ya, tergantung permintaan. Mungkin seperti apa untuk bawa uh, hewan peliharaan kayak kucing, anjing kecil seperti itu kita juga bikin atau karpet yang agak besar. Jadi itu tergantung dari customnya aja. Kalau sekarang sih beberapa instansi itu pesanannya mungkin seperti untuk gift bag atau souvenir atau apa gitu ya. Terus kalau apa namanya dari luar itu ada beberapa teman-teman yang tinggalnya di Australia misalnya itu juga membeli barang-barang kami untuk mereka jual lagi di sana atau mereka kasih sama teman-temannya. Di samping juga untuk membantu lingkungan ya, untuk membantu lingkungan.
Kita juga sekarang lagi ngetren nih, kita harus memakai bahan-bahan yang sustainable. Juga kami kebetulan juga kami banyak disupport juga dari Plastik Pay, jadi ya kami juga support mereka untuk upcycle-nya gitu. Kalau kami workshop-nya sekarang ada di Jalan Seruni nomor 21. Apa namanya, kalau untuk penjualannya kita sekarang lebih banyak PO, tapi mudah-mudahan mungkin bulan depan kita sudah bisa buka untuk online juga ininya, produk-produknya. Saya pikir ya bagaimanapun juga karena kita juga membuat sampah, jadi saya pikir kita sedikit banyak membantulah untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kita tidak bisa membantu banyak, tapi sedikit kontribusi kan akan menjadi banyak kalau semua orang berkontribusi gitu. Jadi dengan mungkin memilah sampahnya dengan baik, kemudian recycle sampahnya, didaur ulang sampahnya untuk hal-hal mungkin yang botol plastik bisa jadi kain, mungkin bisa jadi barang-barang yang lain juga. Jadi kami sih misinya lebih ke sana. Kalau tantangan sih ya mungkin produknya mungkin belum banyak dikenal ya. Begini juga kadang-kadang kita masyarakat kita yang lokal itu apresiasi terhadap barang-barang daur ulang itu belum sebesar misalnya yang dari luar gitu. Jadi lebih banyak inquiry-nya dari luar daripada dari dalam begitu ininya. Ya kita akan tetap berjalan, kita akan tetap berusaha untuk ini di samping untuk menciptakan lapangan kerja, kami juga untuk bisa membantu daur ulang, sustainable development dan sebagainya seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti apalagi kalau kami sudah buka nanti untuk online shop-nya, ya mudah-mudahan banyak yang mau membantu dengan membeli barang kami atau menggunakan barang-barang yang kami buat seperti itu. Ibu Esti juga memberikan gambaran nih pemirsa tentang proses pengolahan sampah botol plastik ini di pabrik Plastik Pay. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk membeli produk-produk yang indah ini? Atau ingin mengikuti jejak Bu Esti yang mendaur ulang botol bekas menjadi sebuah produk yang berguna? Setelah yang mau lewat satu ini, saya akan mengajak pemirsa di rumah ke sebuah museum yang menyimpan lukisan-lukisan yang dibuat dengan sidik jari. Penasaran? Stay tune di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada
terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Setelah melihat berbagai macam produk dari botol plastik, kali ini saya akan ajak pemirsa ke tempat yang penuh dengan karya seni yang unik, yaitu Museum Sidik Jari. Nah, pemirsa Infinity, sekarang kita sudah tiba di depan Museum Lukisan Sidik Jari I Gusti Ngurah Gede Pamucutan. Ini depannya gapuranya seperti ini sih. Nah, nanti kita bakalan masuk ke dalam untuk keliling ke museumnya. Dan ada apa aja sih di dalam? Yuk, ikutin aku. Museum Sidik Jari yang terletak di Jalan Hayam Wuruk nomor 175 Tanjung Bungkak, Denpasar ini merupakan museum yang dimiliki oleh pelukis legendaris asal Bali, Bapak I Gusti Ngurah Gede Pamucutan. Museum ini menyimpan seni lukisan yang terbuat dari teknik pointillisme menggunakan sidik jari. Museum Sidik Jari telah berdiri sejak tahun 1994 dan baru dibuka untuk umum pada tahun 1995. Lukisan-lukisan yang ditampilkan berasal dari tahun 1960 hingga tahun 2010, tepat di mana tahun Bapak Ngurah berhenti untuk melukis akibat jatuh sakit. Di sini, saya beruntung bertemu dan berbincang dengan Bapak Ngurah, di mana beliau bercerita bagaimana awal mula tertarik dengan seni melukis. Untuk lengkapnya, yuk kita saksikan. Selamat sore, Bapak. Boleh diperkenalkan namanya? Bagaimana? Perkenalkan namanya Bapak. Nama saya lengkapnya I Gusti Ngurah Gede Pamucutan. Gusti Ngurah Gede Pamucutan. Ya, saya lahir tahun 1935, tapi kemudian dipermudah lagi, dimasukkan ke 36. Ya. Boleh berkenan diceritakan sejarah dari museumnya Bapak? Ya, bagaimana? Mungkin dari saya kan dari SD kelas 4 sudah senang melukis. Kemudian mau kursus ada dan sebagainya, saya belajar sendiri saja. Oh, belajar sendiri. Ya, belajar sendiri dengan nyontek-nyontek. Kalau di koran kelihatan umpamanya bagus itu dari nyontek di koran atau di foto dan sebagainya. Dengan jalan begitu, tidak ada pembimbing yang benar. Tidak ada pembimbing. Kita belajar aja begitu. Nah, masa kecil itu kan mau tanya ya, orang dewasa enggak berani kan gitu ya, ngintip aja. Nah, pada waktu itu saya masih SD itu masih kecil. Di sini bekas toko buku yang sekarang tutup itu. Dulunya rumah pelukis. Pelukis dari Malang, Lawang. Ya, di sana pelukis-pelukis seberang kan banyak yang datang ke Bali, mereka kumpul di sana. Kumpul di sana, saya mau belajar melukis. Saya sering ngintip-ngintip aja di jendela, di antara pembicaraan ini mereka kan saling kritik, saling ditertapai, ada yang marah-marah. Di antara pembicaraan mereka ada yang sebutkan kalau memang mau jadi pelukis tidak begini cara nyontek-nyontek kawan-kawan, harus punya gaya sendiri, kayak punya
gaya masing-masing. Iya. Jangan ini. Itu anunya, kata-kata itu yang saya ingat. Saya harus mencari gaya sendiri, nggak boleh nyontek-nyontek. Banyak sekali saya sempat menonton Avandi melukis dengan tangan kan gitu. Saya ikuti juga, ikuti Avandi. Ya. Jadi dengan lukisan saya berpikir, lihat lukisan saya itu banyak sekali juga bekas-bekas dari tangan. Ingat kepada lukisannya Avandi, ingat kepada pesan kawan-kawan pelukis itu harus punya gaya sendiri. Kira jangan saja teruskan saja ini kan, ya teruslah jadi itu. Jadi itu kemudian terjadilah lukisan yang realismenya ini jadi menyatu dengan ini. Ada banyak kelihatan bekas-bekas tangan saya. Saya pikir kalau ini perhatikan, ini yang jadi ini hapus, jangan bikin dengan kuas ini, coba saja dengan jari. Dan jadilah kemudian saya menemukan itu. Lalu Anda melihat, sudah melihat ke atas, Ya. itu kan pengembangan sidik jari. Sudah saya lihat. Harusnya Anda lihat di ruang bawah. Ini ruang bawah saya bagi 3. Ruang pertama itu masih gaya pakai pensil, pakai pena. Itu ruang pertama. Belum belajar dengan yang lain kan. Nah, ruang kedua masuk sudah saya belajar pakai pastel. Ya di sana itu masih pena, masih pensil itu yang ruang pertama. Yang masuk ruang ini sudah mulai dengan pastel yang coba jadi itu. Kemudian dari ruang ketiga yang terakhir saya campur itu, akhirnya di sanalah saya menemukan teknik sidik jari itu di ruang 3. Kemudian ruang 3 inilah kemudian yang saya kembangkan terus di atas, menjadi seluruhnya itu adalah pengembangan lukisan sidik jari. Itu Berarti Bapak terakhir melukis di tahun berapa? 2010. 2010 ya. 2010 ya, saya mencatat apa yang saya kerjakan di pertama kali belajar melukis itu sudah saya catat dari nomor 1 sampai lukisan saya yang terakhir yang saya simpan. Saya melukis itu memakai 2 sudut. Yang satu sudutnya tanda tangan seperti biasa, yang sudutnya yang satunya lagi itu nomor penyelesaian lukisan. Jadi berapa saya menyelesaikan lukisan yang agak baik, yang bisa disimpan, itu di sudut yang satu lagi. Lukisan saya itu, yang saya anggap yang terakhir itu mempunyai nomor akhir ya 666 lukisan. Kemudian dari lukisan-lukisan yang jadi, saya kata-kata seniman lain itu seni untuk seni kan gitu. Tapi bagi saya seni untuk hidup. Ya, jadi saya bagaimana saya membuat apa yang saya kerjakan itu supaya bisa menanggung hidup saya. Oh, ini tahun-tahunnya ya? Ini lukisan yang pertama. Itu tahun 1960. Burung bangau. Ukurannya 60 kali 40. Koleksinya yang ambil Pak Ngurah Rai untuk koleksi. Sampai di lukisan terakhir
666 di tahun 2010 itu, kira-kira Bapak adakah kerinduan untuk melukis sampai di umur Bapak segini? Jelas, tetapi bagaimana saya katakan, kami tak bisa. Tangan ini masih gemetar semua, tak bisa. Kaki sudah tak bisa pakai jalan. Tangan tak bisa makan aja disuapi le. Tak bisa. Jadi saya catat itu siapa yang beli. Jadi saya tahu kemana lukisannya. Ini dari Hong Kong. Lukisannya ada ke Hong Kong, ada. Terus John Joseph Ewing. Ini malahan dia ngundang saya pameran ke Surabaya. Ini konsulat Amerika. John Joseph Ewing ini saya pameran ke Surabaya. Setelah berbincang dengan Bapak Ngurah, saya bakal ajak kalian untuk berkeliling ke dalam gedung di mana lukisan-lukisan sidik jari ini tersimpan. Ragam lukisan yang ada menampilkan gambaran dari masyarakat Bali seperti budaya, sejarah, sosial, dan sebagainya. Contohnya adalah lukisan kesenian ogoh-ogoh yang menggambarkan kepribadian buta kala. Lukisan ini dilukis pada tahun 2002 dengan ukuran kanvas 1 meter x 2 meter menggunakan cat minyak. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu gedung yang menyimpan beberapa lukisan-lukisan, nggak beberapa sih, tapi banyak banget. Jadi, dalam lukisan-lukisan ini sebenarnya ada yang dibuat dari tahun 1981, ada yang bahkan sampai 2002, 2007, dan full pelukisnya menggunakan sidik jari. Jadi lebih ke pointillisme ya kalau bahasa dalam seni. Ini aku tunjukin satu lukisan yang emang ngebuat aku amazed banget. Jadi di sini tuh ada kesenian ogoh-ogoh. Ini dibuat di tahun 2002. Tapi tenang aja kalau kalian kesini tuh perlukisan itu dikasih informasinya kayak kertas kecil kayak gini. Jadi di sini ada judulnya, judul lukisannya apa, tahun buatnya tahun berapa, terus ukuran kanvasnya berapa kali berapa, terus catnya pun yang digunakan juga menggunakan cat minyak, kebanyakan cat minyak. Ini adalah salah satu lukisan yang besarnya ini 1 meter kali 2 meter. Berkat lukisan-lukisan ini, Bapak Ngurah meraih beberapa apresiasi dan penghargaan sebagai pelopor teknik melukis dengan sidik jari dan kolektor sidik jari terbanyak. Tidak hanya penghargaan, namun lukisan sidik jari ini banyak diminati oleh para pecinta seni dari luar negeri. Setelah menikmati berbagai lukisan dari Bapak Ngurah, setelah pariwara berikut, saya akan mengajak para pemirsa untuk berkunjung ke sebuah pantai di Bali Selatan. Stay tune di Infinity Bali Channel. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa, sekarang kita bergeser untuk berekreasi sejenak. Pulau Bali memiliki beraneka jenis ragam pantai.
Nah, di daerah Bali Selatan, berbagai pantainya sangat menakjubkan loh pemirsa. Salah satunya adalah Pantai Mertasari di Sanur, sebuah destinasi pantai yang tidak boleh dilewatkan bagi pemirsa di rumah. Nah, pemirsa Infinity, sekarang kita sudah berada di Pantai Mertasari. Nah, Pantai Mertasari ini terkenal sebagai pantai yang banyak aktivitas olahraganya. Tapi aktivitas olahraganya itu olahraga water sport. Contohnya, nih, kayak ada yang main parasailing, terus habis itu tadi ada juga yang main surfing, karena di sini juga ada camp surfingnya juga. Dan rata-rata memang orang-orang kesini juga memainkan layangan. Karena di sini anginnya cukup kuat daripada di Sanur atau di Segara atau di Sindu. Jadi memang pantai ini cocok banget untuk kalian-kalian yang ingin menabrakkan layang-layang atau berolahraga water sport. Lokasinya berada di Jalan Tirta Empul, Desa Sanurkau. Pantai Mertasari kerap menjadi destinasi favorit para keluarga. Ragam aktivitas keluarga bisa pemirsa lakukan di sini. Mulai dari bersepeda, menikmati aneka kuliner seperti lumpia khas Sanur. Tuh, lihat pemirsa, senang banget saya makan lumpia ini. Oh iya, tenang aja, ombak di sini cukup tenang kok, sehingga aman untuk anak-anak berenang. Sembari berkeliling, saya bertemu dengan salah satu pengunjung dari Denpasar, yaitu Ratna. Kita kepoin yuk pengalamannya di Pantai Mertasari. Hampir sering ya, setiap minggu. Soalnya pantainya memang buat anak-anak berenang itu aman di sini. Ya, paling nyaman untuk anak-anak berenang itu memang di sini. Mungkin lebih ke kebersihannya aja, kebersihannya lebih dijaga lagi. Sudah oke, toilet juga bersih. Pemirsa, tidak hanya menjadi spot favorit keluarga, Pantai Mertasari ini juga sering digunakan para anak-anak muda bermain layang-layang. Mulai dari layangan berukuran kecil hingga besar, diterbangkan menghiasi langit Pantai Mertasari. Tuh, lihat antusias mereka dalam menerbangkan dan bermain layang-layang. Sangat keren bukan? Di tengah asyik melihat layang-layang, perhatian saya teralih ke tengah laut. Bagaimana tidak, ternyata aktivitas orang dewasa seperti olahraga air yaitu kitesurfing juga sering dilaksanakan di pantai ini. Seru banget ya pemirsa kalau dilihat-lihat. Oh iya, olahraga air dengan mudah dilakukan di sini karena angin yang cukup memadai untuk mengembangkan parasut. Gimana, sudah tertarik kah pemirsa? Nah, itu dia pemirsa keseruan saya mengajak kalian keliling Denpasar. Yang pertama mulai dari di Jalan Seruni, kita ngintip-ngintip di Craftopia tentang pembuatan kerajinan menggunakan botol plastik. Terus habis itu yang kedua, kita udah ke museum lukisan, kita ngelihat dari pelukis legendaris Bali itu siapa, terus karyanya apa aja. Dan yang terakhir, saya ngajak kalian rekreasi di pantai ini, yaitu Pantai Mertasari. Gimana, udah pada tertarik belum untuk datangin ke 3 tempat ini atau di salah satu? Pastinya jangan lupa datang ke tempat-tempat yang sudah kami rekomendasikan. Nah, sekiranya pemirsa ada rekomendasi tempat yang bisa kami datangi, bisa langsung klik email di bawah ini. Oke gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah! Bener-bener di depan kan? Itu rumah produksi. Nah jadi guys, kan
belakangan ini ada isu PPATK tuh memblokir rekening yang selama 3 bulan tuh mangkrak ya. Coba kita tanya pendapat salah satu warga. Halo, excuse me. Bagaimana tanggapan Anda? Perkenalkan Bapak, namanya siapa? Gak mau dia coy. Memang agak topik sensitif ya.